Sekarang ini udah bukan rahasia lagi kalau atlet-atlet top dunia itu makin pinter ya mengelola keuangan. LeBron James selain main basket buat Lakers juga punya saham kepemilikan di Liverpool. Kevin Durant, pebasket Brooklyn Nets, juga punya saham kepemilikan di firma investor. Tom Brady, pemain American football terhebat sepanjang masa dan sekarang masih main di usia 43-44 tahun, juga punya platform NFT sendiri. Serena Williams juga punya clothing line dan produk skincare. Dan banyak atlet lain yang juga punya bisnis lain. Bahkan di tahun 2022 ini, 10 atlet terkaya di dunia itu bila ditotal berhasil mengumpulkan uang sebanyak 992 juta US dollar belum dipotong pajak. Ini sebenarnya turun 6% dari tahun lalu, tapi ini gara-gara si Conor McGregor aja yang anomali gitu ya. Nah menariknya, dari 992 juta US dollar ini, 500 juta diantaranya justru didapetin sama atlet-atlet ini tuh dari luar lapangan, bukan dari profesi utama mereka sebagai atlet. Hey everyone, di Bola Adalah Teman hari ini kita akan melihat sekilas siapa aja 10 atlet dengan penghasilan tertinggi di tahun 2022 ini. Nomor 10, Giannis Antetokounmpo, 27 tahun dari Yunani Basket. Satu-satunya atlet yang masih berumur kepala 2 di daftar top 10 atlet penghasilan tertinggi ini. Giannis ini barusan memperpanjang kontrak dengan Milwaukee Bucks dengan nilai total 228 juta US dollar, rekor kontrak terbesar di NBA sepanjang masa. Dia juga salah satu investor di platform jual beli jam tangan mewah bekas, dan dia juga di-endorse oleh NFT platform NFT Star dan juga WhatsApp dan Google Pixel. Dia juga baru aja meluncurkan biopic Rise, film yang menceritakan tentang kisah hidupnya dia yang tayang di Disney+. Nomor 9, Tom Brady, 44 tahun, Amerika Serikat, American football. Dia mendirikan NFT platform sendiri ya, jadi nggak cuma di-endorse kayak Giannis, dia juga punya production company namanya Religion of Sports tentang yang memproduksi semua yang berkaitan dengan olahraga. Dia juga punya 199 Productions, production company yang bukan tentang olahraga. Tom Brady juga barusan meluncurkan clothing line juga dengan merek Brady. Bahkan nanti setelah dia pensiun sebagai pemain American football terhebat sepanjang masa, dia juga udah siap dengan pekerjaan selanjutnya, yaitu jadi komentator American football bersama Fox Sports dengan nilai kontrak 375 juta US dollar untuk 10 tahun. Dan gilanya adalah nilai kontraknya dengan komentator ini itu lebih tinggi dari kontrak dia waktu dia jadi pemain NFL sepanjang karirnya dia. Nomor 8, Canelo Alvarez, 31 tahun, Meksiko, petinju. Dan ini adalah nama paling menjual di dunia tinju saat ini. Dia kelasnya di light heavyweight dan dengan bayaran per pertandingannya itu dia mencapai lebih dari 40 juta US dollar. Jadi sekali tarung dia dibayar 40 juta. Dan di luar ring tinju dia di-endorse oleh Hennessy, minuman alkohol itu. Dan dia juga punya restoran taco di Meksiko yang akan berekspansi ke California di Amerika Serikat. Canelo juga berencana untuk merilis franchise pom bensin ya. Jadi mau bikin pom bensin di mana-mana. Dan dia juga punya Canelo Promotions, perusahaan promotor tinju yang untuk saat ini memang masih baru bergerak di Meksiko aja. Nomor 7, Roger Federer, 40 tahun, Swiss tenis. Dan gara-gara cedera akhirnya bikin dia pensiun kan cederanya. Maka pendapatan Federer dari lapangan tenis itu sebenarnya tahun 2022 ini tuh cuman 700 ribu. Nggak nyampe 1 juta US dollar. Tapi nggak masalah ya buat Federer. Karena dia salah satu pemain tenis terbaik sepanjang masa ini. Masih jadi petenis dengan endorsan terbanyak. Dengan yang paling besar kontraknya adalah Uniqlo dan Rolex. Dia juga punya saham di sepatu olahraga merek lokalnya Swiss, yaitu On sejak 2019. Mungkin kalau kamu pelari pernah dengar ya merek On ini yang dengan serinya On Cloud. Nah dia juga terlibat penuh ternyata dalam desain sepatu tenis On yang baru. Nomor 6, Kevin Durant, 33 tahun, Amerika Serikat, basket. Setiap tahun Kevin Durant ini dibayar 28 juta dolar oleh Nike. Ini adalah kontrak sepatu termahal kedua di antara pemain basket aktif saat ini. Dia di bawah LeBron James. Kalau LeBron itu 32 juta US dollar. Tapi nggak cuma itu aja. Penghasilan dia lebih banyak dari luar lapangan. Dia baru aja dikontrak Coinbase, terus dikontrak NBA Top Shot NFT juga.
dan dia juga punya media company Boardroom dan firma investasi 35 Ventures. Terakhir, dia juga berinvestasi, jadi dia punya saham sedikit di OpenSea ya, NFT marketplace yang paling terkenal sih. Nomor 5, mantan rekan setimnya Kevin Durant yaitu Stephen Curry, 34 tahun, Amerika Serikat juga, basket juga, pemain dengan gaji tertinggi di NBA tahun ini. Dia dapat 45,8 juta US dollar setahun. Dan dia bakal naik gaji juga di tahun-tahun selanjutnya karena barusan memperpanjang kontrak sama Golden State Warriors, disponsori oleh Under Armour, punya endorsement deal dengan FTX yang dibayar pakai equity stake juga. Dia juga merilis koleksi NFT dengan tema sneakersnya dia. Punya juga production house yaitu Unanimous Media yang juga baru aja menandatangani kontrak development dengan Comcast NBC Universal. Nomor 4, Neymar. Akhirnya muncul juga ya pesepak bola di top 10 atlet terkaya ini. Neymar 30 tahun dari Brasil, lo udah tau lah. Sama kayak Messi ya, si Neymar ini sebenarnya kena kritik keras karena sejak pindah ke PSG ini belum berhasil buat jadi juara Champions League. Tapi fokus Neymar sekarang ini ya Piala Dunia Qatar sih di bulan November ini. Yang kemungkinan besar adalah Piala Dunia terakhirnya Neymar kalau dia bilang. Nah di luar lapangan dia disponsori sama Puma, sama Red Bull. Baru aja juga Netflix merilis docu-seriesnya dia yaitu Neymar The Perfect Chaos. Lumayan bagus kalau lo belum nonton. Dan dia juga cukup dalam di dunia NFT ya. Bahkan dia pernah membeli 2 NFT Bored Ape Yacht Club seharga $1 juta. Hanya dalam waktu 1 hari. Jadi ya beneran lagi bosen dia jadi beli Bored Ape. Nomor 3, pesepak bola lagi kali ini. Tentu aja Cristiano Ronaldo, 37 tahun. Siapa sih yang gak kenal Ronaldo? Ronaldo ini sebagian besar kekuatannya dia untuk dapat penghasilan di luar lapangan itu dari sosial medianya dia sih. Karena total follower Ronaldo di Instagram, Twitter, dan Facebook kalau digabung itu lebih dari 690 juta follower. Terbanyak di dunia. Ini yang bikin dia dapat deal harga selangit ya sama Nike, sama Herbalife, sama Shampoo Clear, sama LifeScore, dan banyak lagi iklan-iklan yang gak jelas, pokoknya banyak lah. Dia juga investor di restoran Tatel dan juga brand ambassador Zuju GP, aplikasi yang tujuannya ini ingin membangun komunitas sepak bola digital. Nomor 2, LeBron James, main basket LA Lakers yang walaupun Lakersnya jelek, tapi penghasilan LeBron ini tetap ngawur ya. Dia main film Space Jam, talk show bikinannya dia The Shop ini juga pindah dari HBO ke YouTube, tentu aja dengan nilai yang gak kecil. Total net worth dia saat ini mencapai 850 juta US dollar. Dan LeBron juga sering bilang kalau salah satu tujuannya dia itu adalah dia pengen punya net worth sebesar 1 miliar US dollar atau kurang 150 juta lagi. Nah, dia juga disponsori oleh Crypto.com. Tadi udah bilang deal sama Nike. Dan dia juga baru aja berinvestasi di 2 perusahaan sekaligus. Yang satu tunnel, peralatan gym buat di rumah gitu, dan yang satu Status Pro. Status Pro ini adalah startup teknologi yang bergerak di bidang alat untuk berlatih atau untuk fitness di rumah, tapi menggunakan virtual reality. Dan nomor 1, kembali lagi ke sepak bola. Jadi di top 4 ada 3 dari sepak bola, dan tentu aja yang belum pernah disebut dari tadi yaitu Lionel Messi. Dengan total pendapatan 130 juta US dollar di tahun 2022. Kontrak barunya dia dengan Socios senilai 20 juta per tahun. Ini menambah pendapatan endorsement dia, termasuk di situ ada Adidas, ada Budweiser, ada Pepsi, dan dia juga menjadi atlet pertama yang menjadi brand ambassador dari Hard Rock International. Untuk pertama kalinya juga sejak 2013, di tahun ini Messi juga berhasil menyamai pendapatan Ronaldo dari luar sepak bola. Jadi dari 2013 sampai 2021 dia itu kalah sama Ronaldo terus tuh pendapatannya di luar lapangan. Nah sama kayak Neymar juga, dia di PSG nggak pernah menang Champions League bareng PSG, dan tahun ini dia akan mencoba membawa gelar juara dunia ke Argentina di Qatar, yang hampir pasti adalah Piala Dunia terakhir Messi sama Argentina. So itu tadi 10 atlet dengan pendapatan tertinggi di tahun 2022. Kalau kita review sedikit dari 10 itu ya, ada 4 basket, 3 sepak bola, kemudian tinju, tenis, dan American football itu masing-masing 1. 1 orang usia 20-an, 8 orang usia 30-an, dan 1 orang di usia 40-an. Kesimpulannya apa? Kalau punya anak dan pengen dia jadi atlet kaya, ajarin sepak bola atau basket.
Sama kalau lo di usia 30-an, nah ini saatnya buat kamu meraih kesuksesan. Nah, belum terlambat. Dan kalau usia 20-an, belum kaya, belum sukses, nggak apa-apa, masih 20-an. 40-an, ya anomali ya, atau bener-bener luar biasa. So ya udah, gitu aja dari 10 itu mana yang menurutmu yang paling bikin kamu kaget? Nah, share di komentar, jangan lupa juga subscribe dan share dengan teman-temanmu, teman bola yang lain. Kita ketemu lagi di Bola Adalah Teman episode minggu depan. Thank you for watching and I'll see you when I see you.